Mati, jangan ke sana. Seketika Reza putra Sukron tersadar setelah pendaki itu menepuk pipi mereka satu persatu. Mereka bertiga bingung dengan apa yang terjadi hingga kedua pendaki itu menarik mereka bertiga untuk menjauh dari keramaian yang mereka lihat itu. Setelah sedikit menjauh dari keramaian, Reza menghentikan mereka berdua guna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Stop dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dan kalian ini siapa? Kalau tidak ada kami, kalian sudah mati jika menghampiri keramaian itu. Mati? Maksudnya apa? Kedua pendaki itu saling pandang dan salah satu dari mereka menganggukkan kepala seperti meminta kepastian untuk menjalankannya. Di sanalah arwah sindennya ingin membalas dendam atas kematiannya. Orang-orang itu adalah para korban yang pernah menjadi sasaran amarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakiannya berjudul Antasena Mahendra, Pusaka Tusuk Konde di Gunung Arjuna. Kisah ini merupakan sequel cerita lanjutan perjalanan Antasena Mahendra bersama keempat temannya yang sebelumnya mendaki di Gunung Lawu dengan judul Melanggar Sumpah Sang Raja. Buat kalian yang belum dengerin cerita sebelumnya, Kang Slamet saranin buat dengerin terlebih dahulu supaya kalian paham dengan alur ceritanya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Ini enak, Ndra, anget, ucap Laras sambil semakin mendekatkan tubuhnya ke arahku dan menyenderkan kepalanya di bahuku. Saat itu jantungku berdegup tak beraturan. Belum pernah aku merasa segrogi ini seumur hidupku. Dingin? Tidak itu saja. Kali ini justru perasaan panas dingin yang kurasakan saat Laras berada sedekat ini padaku. Ia juga seperti menikmati suasana di dalam tenda dengan penerangan seadanya, yang menurutku malah terkesan romantis. Apakah salah bila jatuh cinta ketika sedang tersesat seperti ini? Tiba-tiba pemikiran itu muncul di kepalaku, disusul dengan berbagai pemikiran berandai-andai yang membuatku seolah ingin tersenyum sendiri. Apalah rasanya terbawa suasana? Atau mungkin dia juga memendam rasa? Entahlah. Mungkin yang terbaik saat ini adalah menikmati momen yang mungkin tidak akan terulang. Harus menikmati momen ini sebaik-baiknya. Tapi Laras, kamu cantik. Siapapun yang berhasil menaklukkan hatimu, pasti dia adalah orang yang beruntung. Seandainya boleh, aku berharap semoga orang itu adalah aku. Aku yang tak sengaja tertidur terbangun dengan suara petir yang menggelegar. Sepertinya aku tertidur sebentar. Laras yang bersandar di bahuku juga ikut terbangun dengan suara itu. Maaf Ndra, malah jadi ketiduran aku. Gak apa-apa kok Ras. Kalaupun ingin lanjut seminggu juga gak apa-apa kok. Sayangnya kalimat kedua itu hanya terucap dalam hati tanpa mampu untuk kukeluarkan dari mulutku. Samar-samar aku merasakan suara hujan mulai mereda dan hanya tersisa suara gemuruh guntur yang perlahan juga mulai menghilang. Kami pun membereskan barang-barang kami yang berada di tenda dan berniat mengecek kondisi di luar. Dengan berhati-hati aku membuka resleting pintu tenda dan ternyata hujan memang sudah mulai berhenti. Sayangnya kabut tipis mulai kembali mengelilingi sekitar kami. Laras pun ikut mengintip ke arah luar dan segera menyilangkan tangannya karena merasa kedinginan dengan hawa di luar. Terdengar seperti suara lonceng yang biasa terdengar seperti sebuah kereta kuda tak jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Suara apa itu, Ndra? Aku juga gak tahu, Ras. Perasaanku gak enak. Suara itu terdengar lagi semakin jelas seperti mengarah ke tempat kami. Laras mengambil senter dan mendongakkannya ke arah suara itu. Sial,
Sungguh mengerikan. Sekali lagi kami melihat satu hal yang seharusnya tidak bisa kami lihat. Laras, matiin senternya. Laras yang juga melihat hal itu segera mematikan senternya. Wajahnya seketika pucat dan tubuhnya gemetar. Tepat sesudah hujan berhenti, tiba-tiba di sekitar tenda kami muncul seperti sebuah iring-iringan yang sedang menandu sesuatu. Namun aku tidak tahu apa itu karena belum terlihat dengan jelas. Beberapa dari mereka ada yang membawa obor seolah memang membutuhkannya untuk menerangi jalan. Entah mengapa perasaanku benar-benar tidak enak. Batinku merasa kalau aku berlama-lama di luar akan ada bahaya yang menghampiri kami. Aku segera mengajak Laras untuk masuk kembali ke dalam tenda dan menutupnya rapat-rapat menggunakan keril kami. Itu apa, Indra? Aku juga nggak tahu, Ras. Semoga aja mereka nggak sadar dengan kehadiran kita. Laras terlihat meringkuk, ketakutan dengan senter yang tergenggam erat di tangannya. Secara refleks aku memeluknya dengan harapan bisa mengurangi rasa takutnya. Walaupun dalam hati aku pun merasakan hal yang sama. Takut, Indra. Suara itu terdengar semakin mendekat. Cahaya obor yang dibawa makhluk itu menunjukkan bayangan makhluk-makhluk yang mendekat ke arah tenda kami. Laras semakin menangis, namun aku mencoba menutup mulutnya agar tidak menimbulkan suara. Terlihat bayangan-bayangan dari sisi tenda kami saat makhluk-makhluk itu berjalan ke satu arah dengan menandu sesuatu seperti jasad manusia. Sayangnya, bukannya segera menghilang, makhluk itu malah berdatangan semakin banyak. Kami menunggu dalam ketakutan berharap kami bisa selamat dari hal ini. Cukup lama sampai akhirnya makhluk-makhluk itu mulai berkurang. Kami merasa cukup lega saat tahu ini semua akan berakhir. Tapi sayangnya, setelah kepergian makhluk itu terlihat bayangan sosok makhluk berwujud wanita melayang di hadapan tenda kami. Cahaya obor dari makhluk terakhir yang melintasi tenda kami perlahan meredup dengan kepergiannya. Namun sosok bayangan wanita itu masih terlihat melayang dan menatap tenda kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan selain membaca doa dalam hati. Kami berharap Yang Maha Kuasa memberi kami perlindungan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat di sekitar kami. Di sisi lain Reza, Putra, dan Sukron berhenti berlari. Reza sadar kalau di belakang dia tidak melihatku dan Laras. Berhenti dulu, Laras sama Indra ketinggalan. Mendengar ucapan Reza, Sukron dan Putra seketika ikut berhenti. Mereka berdua menoleh ke belakang memastikan perkataan Reza. Tadi perasaan masih ada di belakang. Aku juga ngira begitu, tapi mana mereka gak muncul-muncul. Terus gimana nih, Za? Kita tunggu aja dulu di sini sambil lapas dulu. Capek. Mereka bertiga duduk di pinggir jalur sambil melepas dahaga karena tenggorokan yang sudah terasa kering akibat berlari terus-menerus. Rasa khawatir mulai menghantui pikiran mereka. Sudah 1 jam mereka menunggu namun tidak ada tanda-tanda kedatangan kami. Za, gimana? Udah 1 jam kita nunggu, tapi mereka belum datang juga. Kita jalan dulu aja pelan-pelan sampai pos 4 dan mendirikan tenda di sana. Kamu yakin? Nanti kalau mereka nyari kita gimana? Udah tenang aja. Ada Indra yang jagain Laras. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum berjalan, masing-masing dari mereka mengeluarkan jas hujan dari kerilnya. Takut apabila hujan semakin deras. Setelahnya mereka mulai berjalan kembali menyusuri hutan belantara yang gelap dan berkabut ini. Reza yang berada di depan sesekali berhenti untuk menentukan arah yang bisa mereka lewati. Sebenarnya dia juga tidak tahu harus melewati jalur yang mana karena tertutup kabut. Reza hanya mengikuti instingnya saja. Apabila ada jalan setapak, maka jalan itu yang akan dia lewati. Hingga di tengah perjalanan mereka mendengar seperti suara keramaian. Kalian dengar suara nggak? Iya, samar-samar aku juga dengar, Za. Kayaknya dari sana suaranya. Kamu yakin mau ke sana? Kita lihat dari kejauhan aja. Perlahan mereka mulai menghampiri ke tempat di mana suara itu berasal. Ketika sampai di suara keramaian itu, mereka semua terpaku dengan apa yang ada di hadapannya. Ada sebuah keramaian seperti pasar malam. Namun semua orang yang ada di sana berpakaian adat Jawa zaman dulu. Di tengah pasar itu ada orang-orang yang sedang berkumpul melihat ke satu tempat. Dari kejauhan, Reza dan yang lainnya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang sedang mereka lakukan. Namun samar-samar mereka seperti mendengar suara alunan gamelan yang berasal dari tempat itu.
Rasa penasaran sudah menghantui mereka bertiga. Tanpa disadari, dengan perlahan Reza, Sukron, dan Putra mulai melangkah ke arah keramaian itu. Akan tetapi belum jauh mereka melangkah, ada dua orang yang berpakaian seperti pendaki biasa menghalangi jalan mereka. Berhenti, jangan ke sana. Seketika Reza, Putra, Sukron tersadar setelah pendaki itu menepuk pipi mereka satu persatu. Mereka bertiga bingung dengan apa yang terjadi hingga kedua pendaki itu menarik mereka bertiga untuk menjauh dari keramaian yang mereka lihat itu. Setelah sedikit menjauh dari keramaian, Reza menghentikan mereka berdua guna menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Stop dulu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Dan kalian ini siapa? Kalau tidak ada kami, kalian sudah mati jika menghampiri keramaian itu. Mati? Maksudnya apa? Kedua pendaki itu saling pandang dan salah satu dari mereka menganggukkan kepala seperti meminta kepastian untuk menjalankannya. Di sanalah arwah sindennya ingin membalas dendam atas kematiannya. Orang-orang itu adalah para korban yang pernah menjadi sasaran amarahnya. Awalnya Reza dan yang lainnya masih tidak percaya dengan perkataan pendaki itu, karena di zaman milenial seperti ini bagaimana mungkin ada hal di luar nalar seperti yang dikatakan pendaki itu. Tapi mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialami sewaktu di Gunung Lawu dan di sepanjang perjalanan ini, sedikit membuat mereka percaya dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik kita menjauh dulu dari sini. Mereka bertiga mengikuti pendaki itu berjalan. Reza yang masih penasaran menoleh ke belakang. Seorang penari berkebaya merah menatap ke arahnya dari tengah keramaian. Reza sedikit terpaku melihat kecantikan wanita itu. Jalan mas, jangan dilihatin. Iya mas. Baru menoleh sejenak, Reza sudah tidak melihat penari itu lagi. Perlahan kabut mulai kembali turun menutupi tempat di mana keramaian itu berada. Setelah cukup jauh mereka sampai di sebuah percabangan jalur. Kedua pendaki itu menyuruh mereka untuk terus berjalan ke arah jalur sebelah kiri, sedangkan mereka akan melewati jalur yang sebelah kanan. Loh, kenapa kita gak bareng aja mas? Enggak mas, kita mau ke puncak Ulira mas. Oh, kirain mau ke puncak Ogalagil juga. Oh ya, sebelumnya kenalin, saya Reza, kedua teman saya Putra dan Sukron. Iya belum kenal ya. Saya Agus mas, dan ini Andi. Ya udah kita jalan ya mas. Kalian hati-hati. Terus ikuti jalur itu ya. Reza dan yang lain mulai berjalan ke arah jalur kiri. Jalur ini memang seperti jalur pendakian pada umumnya, namun masih diselimuti kabut tipis di sepanjang jalur yang mereka lewati. Malam semakin larut, gerimis sudah berubah menjadi hujan deras. Mereka bertiga berhenti di sebuah tanah lapang yang tidak begitu luas, berdiskusi akan melanjutkan perjalanan atau mendirikan tenda di sana. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan dengan keadaan yang sedang hujan deras seperti ini. Kita bangun tenda dulu aja di sini. Hujan makin deras, takutnya malah salah satu dari kita ada yang kena hipo. Mereka bertiga sepakat dengan perkataan Reza untuk membangun tenda terlebih dahulu, untuk berteduh dari derasnya air hujan yang turun saat itu. Reza sadar jika berlama-lama terkena air hujan, takutnya salah satu dari mereka ada yang terkena hipotermia. Tenda sudah berhasil mereka bangun. Cukup cepat mereka membangunnya dengan bekerja sama. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda guna mengganti pakaian yang sudah basah kuyup. Karena hujan yang semakin deras dan hawa sudah bertambah dingin, mereka memutuskan untuk membuat minuman hangat dan mengisi perut dengan mie instan guna menghangatkan tubuh. Menurut Reza, jika dalam keadaan dingin seperti ini tapi perut tidak diisi akan berdampak buruk pada tubuh mereka. Ini gak apa-apa kita makan duluan. Gak nungguin Hendra sama Laras dulu. Gak apa-apa, udah tenang aja. Ada Hendra yang jagain Laras. Aku yakin Laras bakal baik-baik aja sama dia. Ditambah lagi di tas Laras juga ada kompor dan makanan yang dia bawa sendiri. Ucapan Reza sedikit menenangkan yang lainnya. Mereka segera mengeluarkan satu persatu peralatan masak dari dalam keril. Mie rebus dengan telur setengah matang mereka nikmati di malam itu. Saat sedang asik memakan mie, tiba-tiba Reza mengadu tanpa sebab. Aduh, kenapa sih? Enggak tahu, tiba-tiba kupingku berdengung. Kayak ada yang ngomongin aku ya. Perasaan kamu aja kali. Iya mungkin. Selesai makan, mereka bertiga hanya duduk-duduk sembari mengelus-elus perutnya yang kekenyangan. Namun tiba-tiba ada sesuatu seperti ranting pohon yang sengaja ditimpukan ke arah tenda mereka.
Hingga untuk yang kedua kalinya mereka bertiga merapatkan diri ke tengah tenda. Yang tadinya sudah merasa tenang, kini rasa takut mulai menyelimuti diri mereka kembali. Ini apa lagi sih? Kayaknya kita masih diikutin. Reza yang berada di posisi tengah terhimpit Sukron dan Putra hanya diam saja, seolah berusaha menahan rasa takutnya. Dalam rasa takut yang menyelimuti mereka bertiga, tiba-tiba Sukron seperti mencium bau yang tidak sedap. Ini bau apa? Putra yang juga mencium bau itu berkesimpulan kalau bau ini berasal dari pocong-pocong yang tadi kami temui di jalur. Iya, bau apa ya? Jangan-jangan pocong-pocong yang tadi. Pikiran yang tidak-tidak sudah menghantui mereka, akan tetapi Reza masih terlihat diam saja seperti menahan sesuatu. Sukron berusaha memastikan bau apa yang mereka cium. Itu benar seperti bau pocong yang tadi atau bukan? Ini kayaknya bukan bau pocong tadi. Iya, kayaknya bukan. Sukron dan Putra yang merasa aneh karena Reza yang sejak tadi hanya diam, mulai curiga dengan Reza. Dengan bersamaan mereka berdua menoleh ke arah Reza yang seperti sedang menahan tawa dengan menutup mulutnya, menggunakan tangannya membuat pipinya sedikit menggelembung. Hehehe, maaf, aku kalau panik suka mules bawaannya, jadi sedikit keluar anginnya. Wah, Seme, pantesan diem doang, ternyata baunya dari kentut kamu. Kron, buka pintu tenda, Kron. Aku gak mau mati karena gas beracun. Sukron dan Putra segera membuka tenda dan mengeluarkan kepalanya berusaha menghirup udara di luar. Reza yang melihat kedua temannya hanya bisa tertawa di dalam tenda, namun tiba-tiba terdengar suara geraman yang membuat tawanya terhenti. Sukron dan Putra yang mendengar suara geraman itu juga segera masuk kembali ke dalam tenda. Tuh kan, kayaknya makhluk itu juga nyium kentut kamu, Zah. Emang makhluk halus juga bisa nyium kentut? Udah, mending kita tidur aja biar cepet terang. Sukron sudah bosan dengan rasa takut yang dia rasakan. Dia memutuskan untuk membaringkan tubuh dan menutup wajahnya menggunakan sleeping bag. Reza dan Putra melihat Sukron yang sudah berbaring segera mengambil sleeping bagnya masing-masing dari dalam kerilnya dan ikut membaringkan tubuhnya. Ndra, udah pagi. Iya Ras, aneh. Perasaan tadi kita cuma ketiduran sebentar. Aneh, benar-benar aneh. Tapi setidaknya kalau ada cahaya matahari kita lebih aman dan bisa nyari yang lain. Benar, tapi kita harus tetap hati-hati. Laras hanya mengangguk dan segera membereskan barang-barangnya. Kami memastikan sebentar keluar tenda dan benar cahaya matahari sudah menyinari tenda kami. Saat merasa aman, kami pun segera keluar dan menginjakkan kaki kami di rumput yang masih basah di sekitar tenda. Udaranya segar banget, Dra. Laras keluar masih dengan pakaiannya semalam dan segera meregangkan tubuhnya ke hadapan sinar matahari yang menyelamatkan kami dari malam mencekam tadi. Ternyata hutan tempat kami mendirikan tenda tak jauh dari sebuah jurang yang menunjukkan pemandangan permadani hijau dengan cahaya matahari yang muncul dari salah satu sudutnya. Tapi sejujurnya bukan hanya cahaya matahari pagi itu saja yang membuatku nyaman saat ini. Sosok seseorang yang menatapku sambil membelakangi matahari itu sangat jauh lebih indah dengan senyumannya yang berhasil mewarnai pagiku saat ini. Sini keluar, Ndra. Pemandangannya indah banget. Dari semalam mandangin senyum kamu juga gak kalah indah sama pemandangan ini, Ras. Kata-kata itu ingin sekali kuucapkan di hadapannya, namun aku memilih untuk diam dan hanya tersenyum sambil menghampirinya. Kamu bener, Ndra. Ternyata di gunung banyak pemandangan indah ya. Ini belum seberapa, Ras. Masih banyak pemandangan indah yang belum kamu lihat. Laras menoleh ke arahku dan tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke hadapanku. Aku yang sadar seketika ikut menoleh ke arahnya. Pikiranku sudah kemana-mana ketika Laras mendekatkan wajahnya seperti ini. Aku sering melihatnya di film-film. Kalau seorang wanita mendekatkan wajahnya, tandanya dia seperti memberi kode. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya melihatnya sejenak dan memejamkan mata, jantungku berdegup sangat kencang. Sebisa mungkin aku mencoba menikmati momen ini, tapi setelah beberapa saat aku tidak merasakan apapun.
hingga tiba-tiba Laras mengusap mataku dengan jarinya. "Ini mata kamu masih ada kotorannya. Cuci muka dulu, Sanandra." Mendengar perkataan Laras, aku segera membuka mataku dan segera berjalan menuju tenda untuk mengambil air guna mencuci mukaku sambil menahan malu. Bodohnya aku udah mengira sampai ke sana. Mana aku sedikit memonyongkan bibir lagi. Semoga aja Laras tidak menyadarinya. Laras yang sejak tadi menikmati udara pagi dan melihat pemandangan menghampiriku ke tenda. Aku yang masih malu dengan kejadian tadi mencoba mengalihkan pemandangan supaya Laras tidak membahasnya. "Ras, kamu masih ada makanan kan?" "Kayaknya masih ada, Andra, di tas." Laras segera mengambil tasnya dan mengambil satu bungkus roti tawar. Tidak hanya itu saja, Laras juga mengeluarkan sosis dan beberapa saus dari dalam tasnya. "Kita buat sandwich aja ya, Andra." "Oke, kali ini biar aku yang masakin ya." Laras mengangguk dan duduk di sebelahku yang sedang memanaskan nesting untuk memanggang roti. Tidak membutuhkan waktu lama untukku membuat sandwich ala kadarnya ini. "Nira, sudah jadi." "Makasih, Andra." Di pagi yang terlihat indah ini kami menikmati sandwich di depan tenda sembari sedikit berbincang dengan kejadian semalam. Beruntung Laras tidak membahas kejadian tadi sewaktu aku memejamkan mata. Kupikir mungkin dia tidak menyadarinya. Selesai makan, kami membagi tugas membereskan barang-barang bawaan seperti tenda dan peralatan masak. Setelah berbenah, kami berdua berdiri melihat ke arah jalur setapak yang entah kemana arahnya. Semoga saja jalur ini adalah jalur yang benar. Udara pagi yang dingin menemaniku dan Laras di jalur pendakian yang aneh ini. Kami masih khawatir dengan keadaan Reza dan yang lainnya. Semoga saja mereka tidak merasakan kejadian yang sama seperti yang kami alami semalam. "Ras, kalau kita sudah ketemu Reza dan yang lainnya, apa kita turun aja? Gak usah maksain ke puncak." Kita memang ngalamin hal-hal aneh, Indra. Tapi sejauh ini tidak ada dari kita yang terluka kan? Aku juga sering dengar banyak pendaki ngalamin hal-hal aneh. Kita lihat kondisinya dulu aja. Kalau masih memungkinkan, aku masih mau ngelihat pemandangan di puncak. Omongan Laras ada benarnya. Memang kondisiku dan dirinya masih tidak kurang satu apapun. Namun bagaimana dengan Reza dan yang lain? Selain itu, aku masih merasakan perasaan tidak enak dari perjalanan ini. Sebenarnya perjalanan pagi ini masih terasa aneh olehku. Tidak ada suara binatang ataupun serangga hutan seperti yang biasa terdengar. Hanya suara langkah kaki dan suara angin yang terhembus ke telinga yang ada saat ini. Jalur ini tidak seperti yang diceritakan oleh pendaki-pendaki ataupun yang ada di artikel berita. Berbagai jenis pohon tumbuhan di sekitar kami dengan jalur menanjak. Luasnya dataran di tempat ini tidak menunjukkan bahwa ini merupakan jalur pendakian pada umumnya. Tapi sebisa mungkin aku tidak ingin membuat Laras panik dan tetap berusaha mencari cara untuk keluar kembali ke jalur pendakian. Matahari terlihat semakin meninggi, udara pun tidak sedingin tadi, namun perasaan yang sama seperti kemarin kembali kurasakan. Aku mulai mengenali pertanda ini, kabut yang semakin menebal dan suara gamelan yang sayup-sayup terdengar entah dari mana. "Laras, jangan jauh-jauh. Jangan sampai kita terpisah. Firasatku gak enak lagi." "Kabut ini, Andra." Aku mengangguk dan Laras pun mendekat ke arahku. Tak berapa lama setelahnya angin mulai berhembus tenang membawa kabut ini semakin turun dan semakin tebal. Aku menyadari jarak pandang kami pun semakin lama semakin sempit. Kami tidak lagi bisa melihat posisi pohon yang berada jauh dari tempat kami berada. Laras berinisiatif menggandeng tanganku agar tidak terpisah. Kini kami benar-benar berhati-hati. Kabut ini mungkin kabut yang sama yang membuatku terpisah dari yang lainnya. "Indra, apa gak bahaya kita terus jalan di kabut setebal ini?" "Kita hati-hati aja. Kalau semakin bahaya kita putuskan nanti. Lagi pula kemanapun arah kita hanya kabut ini yang terlihat." Sebenarnya aku juga ingin segera pergi dari situasi ini. Di tengah-tengah perjalanan kami tanpa sadar kami sampai di satu tempat yang menyerupai hutan dengan sebagian pohon yang sudah kering. Aku tidak dapat melihat ujung pohon di hutan ini dengan jelas di dalam kabut setebal ini. Kami berjalan perlahan. Suara gamelan masih terdengar mengiringi kami. Sangat dapat kupastikan ada hal mengerikan di hutan ini yang membuat bulu kuduku berdiri hingga tubuhku tak berhenti merinding.
Akhirnya perasaan itu terjawab saat samar-samar aku melihat bayangan dari dalam kabut berwujud seperti manusia, tergantung dan berayun hampir di setiap pohon di hutan ini. Aku ingin memastikan apakah itu manusia atau bukan, namun tunggu. Tubuh yang menggantung itu berpakaian seperti pendaki dan matanya terbelalak dengan lidah yang menjulur keluar. Aku pun memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan mencoba fokus untuk mencari jalan keluar dan menggenggam tangan Laras dengan lebih erat. Gak usah dilihatinya, Ras. Kita cepat-cepat cari jalan keluar dari hutan ini aja. Aku takut, Ndra. Jantungku berdegup kencang, namun aku berusaha tetap tegar agar Laras tidak panik. Tetapi tetap saja, siapa yang bisa tenang saat berada di tengah hutan yang berselimut kabut dengan berbagai sosok mengerikan tergantung di atas pohon, ditemani dengan suara gamelan yang mendayu perlahan. Tangan Laras tiba-tiba menggenggam dengan sangat erat. Aku merasakan tangannya gemetar tidak karuan. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti memastikan keadaannya. Kepala, Ndra. Di sekitar kita banyak kepala yang merhatiin kita. Rupanya niat Laras berjalan menunduk tanpa mau melihat sosok yang berada di atas justru berakhir dengan dirinya yang berpapasan dengan sebuah kepala yang menggelinding tepat di bawah kakinya dan menatapnya. Tenang, Ras, kita bakal keluar dari tempat ini. Ingin sekali aku berlari di tengah kabut ini, namun keputusan yang tergesa-gesa pasti akan membawa kami ke keadaan yang lebih buruk lagi. Ada yang memperhatikan kami. Jauh dari dalam hutan aku melihat seperti sosok nenek bungkuk memperhatikan kami dari kedalaman hutan. Sepertinya itu adalah manusia sama seperti kami. Dia berjalan mendekat. Awalnya aku berpikir mungkin orang ini bisa membantu kami pergi dari hutan ini. Sayangnya hal yang aneh terjadi. Semua makhluk yang ada di sini menatap ke arah sosok tersebut. Satu persatu dari makhluk yang bertengger di pepohonan mulai menghilang. Sosok kepala yang kami lihat tadi juga sudah tidak ada. Kami mulai ragu untuk mendekati orang itu, tapi jika bukan dia, apa ada lagi yang bisa membantu kami keluar dari tempat ini? Sebenarnya aku berniat mengambil resiko untuk menghampirinya, namun Laras menarik tubuhku sekuat tenaga. Jangan, Ndra. Mungkin orang itu bisa nolongin kita, Ras. Kita pergi aja. Kita coba cari jalan keluar sendiri. Ayo, Ndra, sebelum dia makin dekat. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan ucapan Laras. Namun sebelum aku melangkah, tiba-tiba terdengar suara gending gamelan. Aku mencoba melihat sekitar mencari asal suara gending ini. Laras yang merasa sudah sangat takut terus menarik-narik lenganku. Dra, ayo cepat, aku takut. Kami pun segera mempercepat langkah kami untuk berlari ke arah jalur yang tidak tertutup kabut. Kami terus berjalan sembari melihat sekitar, barangkali ada sosok lain yang mengikuti kami. Tidak seperti tadi, kini kami seperti mulai keluar dari hutan dan kembali ke jalan setapak yang berbentuk seolah sering dilalui. Pohon-pohon tinggi yang tadi mendominasi sekitar kami perlahan tidak lagi terlihat dan berganti dengan jalan bebatuan. Aku mulai melihat kembali jurang-jurang di sisi jalan yang kami lewati. Sosok nenek bungkuk yang sebelumnya menghampiri kami pun sudah tidak terlihat. Dra, coba lihat. Itu perkampungan bukan sih? Iya, ada rumah-rumahnya. Tapi kok model rumahnya kayak model zaman dulu? Aku tidak pernah menyangka bahwa ternyata ada desa di jalur pendakian Arjuna ini. Sebuah desa dengan bangunan rumah-rumah yang terpisah oleh lahan kebun dan terlihat masih sangat asri. Hampir tidak ada kabel listrik berseliweran di sana. Aku nggak pernah dengar ada perkampungan di hutan Gunung Arjuna ini. Tapi mungkin orang-orang di sana bisa membantu kita. Kamu yakin mau ke sana, Ndra? Sebenarnya aku juga tidak yakin, tapi melihat persediaan air dan makanan yang kami bawa sudah habis, aku mencoba meyakinkan diri barangkali memang benar ada perkampungan di sini. Sebuah jalur rerumputan yang memisahkan desa ini dengan tempat kami berada tadi. Namun sebelum sempat masuk ke desa, samar-samar aku merasakan ada seseorang seolah berdiri jauh di belakang kami. Aku menoleh ke belakang sekedar untuk memastikan. Laras pun spontan melakukan hal yang sama saat melihat reaksiku. Saat itu kami melihat hal yang sama. Di perbatasan hutan tempat kami melihat berbagai sosok di balik kabut. Berdiri seorang nenek bungkuk yang memperhatikan kami dari balik semak-semak. Aku mengira kalau itu pasti nenek yang tadi membuat semua makhluk di sana tiba-tiba menghilang. Anehnya aku tidak merasa takut saat nenek itu melihat ke arahku. Mungkin karena di satu sisi
Keberadaannya menyelamatkan kami dari sosok-sosok mengerikan itu. Sebenarnya aku masih penasaran siapa sebenarnya nenek itu. Atau ia memang bermaksud ingin membantu kami keluar dari hutan ini. Yang pasti, aku merasa terselamatkan dengan kehadirannya. Sebuah desa yang jauh dari kesan modern berada di hadapan kami. Gapura desanya berbentuk sederhana dari bambu yang sebenarnya terlihat mulai rapuh. Walau sudah memutuskan untuk masuk ke desa itu, entah mengapa tubuh kami masih terasa ragu untuk melangkah. Kira-kira ada pendaki lainnya istirahat di sini nggak, Indra? Semoga aja ada, Ras. Kalau ketemu, kita ikutin terus saja. Kami memasuki desa yang terasa sangat sepi, padahal kami merasa ada warga yang melihat kami dari dalam rumah dan mengintip lewat jendela-jendela. Ada juga warga yang sedang menggarap kebunnya. Kami berniat menghampirinya namun tidak jadi karena takut mengganggu pekerjaannya. Di sana agak ramai, Indra. Kayaknya balai desanya di sana deh. Aku menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Laras dan memang ada beberapa warga yang berkumpul di sana, tetapi ternyata tidak hanya itu. Ada beberapa tas ransel keril pendaki juga yang diletakkan di teras-teras rumah sekitar sana. Ada pendaki lain, Ras. Ayo kita samperin. Benar saja, terdapat beberapa pendaki yang sedang beristirahat di rumah singgah di sana. Terlihat juga ada beberapa warga yang sedang ngobrol dengan mereka. Aku dan Laras segera menghampirinya. Barangkali mereka punya minuman atau makanan lebih untuk persediaanku. Permisi, Mas. Pendaki itu menoleh ke arah kami dan memperhatikan kami dari bawah ke atas. Kalian nggak? Ucapnya yang terputus karena seorang kakek muncul dari dalam rumah. Ada tamu toh. Moga-moga Mas, silahkan duduk dulu. Ucap kakek itu dengan pandangannya sesekali melirik ke arah dua pendaki itu. Pendaki itu mulai berdiri dan meninggalkan rumah yang ada di hadapan kami sekarang. Namun aku melihat dari wajah mereka seolah memberi kode. Entah aku tidak tahu dengan apa maksud kode yang diberikan dua pendaki itu. Pak, kita boleh minta air dan sedikit makanan untuk bekal perjalanan kami. Oh ya, oleh Cayu. Mana sini botolnya? Biar kakek isiin di dalam. Aku tidak tahu mengapa firasatku tidak enak setelah melihat kedua pendaki itu. Sebenarnya apa yang mereka maksud dengan memberi kode kepadaku? Ndra, sini. Ras, firasatku gak enak di sini. Itu cuma firasat kamu aja, Ndra. Kakek itu ramah kok. Aku minta air aja dibolehin sama dia. Tapi Ras, udah kamu gak usah berpikiran yang aneh-aneh lagi. Mungkin kamu cuma kecapean. Mungkin benar perkataan Laras, karena terlalu lelah aku jadi berpikiran yang tidak-tidak. Kulihat ke sekitar perkampungan, memang orang-orangnya sepertinya ramah-ramah. Sesekali mereka menoleh ke arah kami dan tersenyum dengan sedikit menundukkan kepalanya. Tidak lama kemudian bapak yang mengambilkan Laras air keluar dari dalam rumah dengan membawa botol yang sudah terisi air. Ini do airnya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sepertinya memang bapak ini orang baik. Dari wajahnya tidak terlihat hal yang mencurigakan. Sebaiknya kalian menginap dulu saja di kampung ini. Hari sudah petang. Bahaya kalau kalian berjalan saat malam hari. Kulihat langit memang sudah sedikit meredup. Laras menoleh ke arahku dan menganggukkan kepalanya. Aku tahu dia pasti masih takut dengan kejadian semalam. Mungkin maksud dari anggukannya itu meminta persetujuanku untuk menginap di sini terlebih dahulu. Karena tidak mau membuat Laras merasa takut terus-menerus, alhasil aku mengiyakan perkataan bapak itu. Memangnya gak apa-apa kita nginap di sini, Kek? Yo gak apa-apa, Le. Biasanya pendaki juga pada nginep di kampung ini. Nanti malam juga ada sedikit acara di kampung ini. Acara apa, Kek? Biasa setiap malam purnama warga ngadain acara ronggeng. Oh iya, sebelumnya kenalkan saya, Pak. Saya Hendra, ini Laras. Saya Rusdi. Ayo monggo, tak antar ke tempat kalian istirahat. Pak Rusdi mengantarkan kami ke salah satu rumah yang tak jauh dari balai desa. Ada dua kamar di bangunan kayu ini dan dapur kotor di belakang. Namun seperti yang kuduga, sepertinya kamar mandinya terpisah dari rumah ini seperti pada rumah-rumah zaman dulu. Kami masuk ke dalam dan meletakkan tas kami di tikar yang telah digelar di ruang tengah.
Aku melihat sebuah lampu minyak yang terpasang di dinding ruangan ini. Sepertinya kalaupun menginap, lampu inilah yang akan menjadi penerangan selama malam nanti. Monggo Mas, diminum dulu. Seorang perempuan yang sedikit lebih muda dariku mengantarkan 2 gelas teh hangat dalam sebuah nampan kayu. Aku memperhatikan wajahnya yang seolah tidak asing. Ini Sari, Mas Hendra. Kalau Mas Hendra dan Mbak Laras butuh apa-apa, tinggal bilang aja ke Sari. Rumahnya ada di sebelah. Sari pun mengangguk dengan anggun. Senyumannya terlihat manis menyambut tanganku yang mengajaknya bersalaman. Maaf ya Mbak Sari kalau ngerepotin. Enggak kok Mas, jangan panggil Mbak, panggil aja Sari. Entah mengapa ia seolah terlihat begitu senang dengan kedatangan kami. Saya Laras, terima kasih ya Sari. Sari menyambut tangan Laras, namun sepertinya aku merasa aneh saat melihat ekspresi senyuman Sari yang berubah sedikit sinis saat melihat Laras. Entahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Ya sudah, kami tinggal dulu ya. Selamat istirahat. Aku pun mengantar mereka berdua meninggalkan rumah singgah, namun beberapa kali Sari menoleh ke arahku sambil tersenyum. Gak nyangka ada wanita manis juga ya di desa begini. Ucapku iseng pada Laras yang sedang merapikan barang-barang kami yang berantakan di tas. Terus? Ya, gak apa-apa, aku cuma heran aja. Oh, mending kamu mandi sana, badan kamu udah kotor. Nanti kalau ketemu Sari dia malah jadi ilfil sama kamu. Aku tidak membalas perkataannya, takut apabila dia semakin kesal. Sebuah bangunan yang hanya tertutup kayu seukuran bahu terlihat di belakang rumah. Ada sumur timba di sana, namun sepertinya kendi besar yang berada di sebelahnya sudah terisi air. Karena memang tidak berniat untuk mandi, aku pun mencuci muka dan membersihkan diri seadanya dengan air dari tempayan besar di sebelah sumur. Seandainya udara tidak sedingin ini, mungkin aku bisa berubah pikiran untuk menyegarkan diri dengan air yang sangat jernih ini. Sayangnya nyaliku tidak sebesar itu untuk menahan hawa dingin di tempat ini. Saat selesai dengan urusanku, aku bersiap kembali ke dalam untuk menyuruh Laras gantian membersihkan diri sebelum masuk. Tanpa sengaja aku melihat ke rumah sebelah yang katanya merupakan rumah tempat tinggal Sari. Dari jendela dapur yang terbuka terlihat Sari yang baru memasuki dapur dan meletakkan beberapa peralatan. Tanpa sadar aku memperhatikannya cukup lama. Hanya seorang perempuan dengan pakaian daster sederhana dan rambut hitam panjang ternyata bisa mengalihkan perhatianku. Jantungku berdegup kencang saat Sari menyadariku dan melemparkan senyuman yang manis dari balik jendela dapurnya. Aku yang sedikit malu segera buru-buru kembali ke dalam rumah untuk membantu Laras. Kamu kenapa antara senyum-senyum sendiri? Enggak Ras, cuma tadi aku lupa nutup pintu aja pas lagi mandi. Oh, kirain kenapa? Untung aku masih di depan, Dra. Kalau aku di belakang, aku videoin kamu loh. Terus aku kirim ke Reza. Aku pun gantian membereskan barang-barangku sementara Laras bersih-bersih dan mengganti baju. Ia mencoba menggantung baju basahnya di teras belakang berharap bisa sedikit lebih kering agar lebih ringan untuk dibawa. Tidak banyak perbincangan setelahnya. Sepertinya aku tertidur di ruang tengah bersandarkan tas carrierku yang sebagian isinya sedang kukeluarkan. Laras yang juga sudah kelelahan sepertinya juga ikut tertidur. Sayup-sayup terdengar suara gamelan membangunkan tidurku. Kali ini tidak seperti tadi. Suaranya terdengar dekat seolah berada di sekitarku. Aku mencoba membuka pintu dan mencari asal suara itu. Beberapa warga terlihat berada di pendopo balai desa dari jauh menyaksikan sekelompok pemain gamelan yang sepertinya bersiap untuk pertunjukan. Tak jauh dari tempatku, pendaki yang tadi kutemui di rumah Pak Rusdi juga berdiri menonton dari jauh. Sepertinya benar kata Pak Rusdi tadi siang kalau malam ini akan ada acara di kampung ini. Aku yang penasaran segera masuk ke dalam untuk mengganti pakaian dan segera ke balai desa. Ras, bangun, ayo ikut nonton gak? Jarang-jarang loh kita bisa nonton acara kayak gini. Aku mengajak Laras untuk melihat pementasan ronggeng bersama karena hal seperti ini jarang ada di kota-kota. Apalagi di zaman sekarang, mungkin hanya ada di desa-desa terpencil seperti ini saja yang masih menjaga kelestarian budaya di negeri ini. Laras yang terbangun berusaha mencerna omonganku sambil mengucek-ucek matanya. Ia berusaha melihat jamnya namun ia mencopotnya dan menaruhnya ke dalam tas. Yandra, aku ikut, tunggu sebentar ya.
Laras segera mencuci mukanya dan sedikit berkaca. Setelahnya kami menuju pendopo balai desa yang sudah cukup ramai dipenuhi oleh warga. Terlihat dua pendaki yang kutemui tadi sudah mengambil posisi terbaik tepat di depan panggung. Sebuah pementasan kampung sederhana dipentaskan oleh pemain gamelan yang sepertinya berasal dari warga desa. Suara sinden yang merdu melantunkan tembang yang benar-benar merubah suasana malam ini menjadi semakin nyaman. Tak pernah aku sangka aku bisa menikmati pertunjukan seperti ini. Panggung tanpa pengeras suara dan hanya diterangi dari obor-obor kayu dan beberapa lampu minyak antik yang digantung di beberapa sisi panggung. Mas, katanya yang lebih seru habis ini, ucap salah satu warga yang tiba-tiba berada di sampingku. Memang ada apa habis ini, Mas? Tunggu aja. Makin sabar makin seru, Mas. Suara gamelan berhenti. Beberapa lampu minyak di pinggir panggung sengaja ditutupi hingga cahaya di tengah panggung yang paling terang di antara lainnya. Perlahan terdengar suara demung dan saron instrumen gamelan mulai dipukul dengan lembut. Suara itu menciptakan suasana lembut namun terdengar misterius. Dari sisi panggung terlihat siluet bayangan seorang perempuan yang anggun meliak-liuk dengan selendang di tangannya. Menakjubkan. Aku tahu ini belum dimulai, namun aku terlalu bersemangat menanti apa yang akan keluar dari sana. Saat suara musik gamelan mulai lengkap dan mulai menaikkan ritmenya, muncul sesosok penari mengenakan pakaian kemenjawa berwarna hijau yang dengan gemulainya memainkan selendang yang diikat di pinggangnya, layaknya sayap bidadari. Cantik, sangat cantik. Pakaian yang ia kenakan menunjukkan keindahan lekuk pinggangnya dan warna kulit bahunya yang indah. Setiap gerakannya membuat jantungku terus berdebar. Aku memperhatikan wajah cantiknya dan tak pernah berhenti terkesima. Hingga akhirnya penari itu menoleh ke arahku. Tidak seperti sebelumnya, kini ia tersenyum, dan itu menambah kecantikannya berlipat-lipat. Jelas aku kenal senyuman itu. Penari itu adalah Sari. Aku tak pernah menyangka ia akan terlihat secantik bidadari. Jantungku berdegup kencang, perasaan panas dingin muncul setiap ia menatapku dan meliukan tubuhnya seolah tarian itu ditunjukkan untukku. Kamu seneng ya, Ndra, lihat ginian? Ya jelas seneng, Ras. Ini namanya seni. Aku dulu juga sering diajak bapakku nonton pementasan wayang. Sepertinya Laras juga senang melihat acara ini. Ia juga terkesima melihat gerak tari Sari yang membuat seluruh warga terpana. Namun setelah melihat keberadaan Laras, Sari seperti terlihat berbeda seolah senyumannya kembali tertahan. Semua bertepuk tangan saat tarian Sari selesai, sebuah pertunjukan sederhana yang ternyata bisa terasa seistimewa ini. Beberapa sinden sudah bersiap untuk melanjutkan acara sementara aku mulai melihat Laras yang mengusap tangannya seperti kedinginan. Kamu gak pakai jaket, Ras? Masih basah, Ndra, jadi gak aku pakai. Spontan aku melepaskan jaket yang kupakai dan memakaikannya ke Laras. Makasih, Andra. Kami berdua berjalan ke rumah singgah karena hawa dingin sudah terasa sangat dingin. Dengan bermodalkan lampu minyak yang kubawa, aku dan Laras sedikit merapatkan diri guna mendapatkan kehangatan dari api lampu minyak ini. Aku merangkul Laras yang masih mengusap-usap tangannya. Dia sedikit menoleh ke arahku. Sebenarnya aku malu sewaktu dia menatap wajahku, namun sepertinya Laras tidak mempermasalahkannya kalau aku merangkulnya. Dia malah menyenderkan kepalanya di dadaku. Dra, kamu kenapa kok deg-degan gini? Bagaimana jantungku tidak berdegup kencang? Wanita yang selama ini aku kagumi sekarang sedang kurangkul dan menyenderkan kepalanya di dadaku. Enggak apa-apa kok, Ras. Emang kalau udara dingin kayak gini, aku suka deg-degan kayak gini. Emang iya? Iya, Ras. Laras tidak membalas perkataanku dan melanjutkan menyandarkan kepalanya di dadaku. Saat sedang berjalan kembali ke rumah singgah, entah mengapa aku merasa seperti ada yang memperhatikan, namun aku tidak tahu dari mana dan siapa itu. Aku tidak mempedulikannya. Sesampainya di rumah singgah, aku menyuruh Laras untuk istirahat menggunakan sleeping bag supaya tidak kedinginan lagi. Setelah Laras tidur, aku masih duduk memperhatikannya yang sedang tertidur. Hingga terlintas di pikiranku untuk membuat kopi guna menghangatkan tubuh dari udara dingin ini. Saat aku sedang membuat kopi di dapur, aku seperti mendengar seseorang memanggil namaku. Mas Hendra. Terdengar suara perempuan memanggilku dari tempat yang tidak begitu jauh. Aku menoleh ke arah rumah di sampingku dan benar dugaanku. Itu adalah suara Sari. Sari, kamu kok di sini?
Bukannya tadi masih di balai desa? Aku sedikit kaget Sari menghampiriku yang sedang membuat kopi di dapur melalui pintu belakang rumah. Bukan kedatangannya saja yang membuatku kaget, namun Sari menemuiku masih dengan pakaian lengkap saat ia menari tadi dengan riasan yang sama sekali belum berubah. Rumah Sari kan bersebelahan sama rumah ini. Iya sih, tapi kok masih pakai pakaian pentas tadi? Emang kenapa, Mas? Kirain Sari cantik kalau pakai baju begini. Sari semakin mendekat ke arahku, semakin dekat dengan memamerkan ornamen-ornamen bajunya yang berkilau indah. Namun menurutku itu tetap tidak seindah kulit putih bahunya yang terlihat semakin indah dengan jarak sedekat ini. Jantungku semakin berdegup dengan kencang. Tubuh Sari sekarang sedekat rangkulan tanganku. Ingin rasanya aku memeluk dirinya yang cantik bak bidadari, apalagi wangi tubuh Sari benar-benar membuatku nyaman. Tanpa ancang-ancang tiba-tiba Sari menempelkan telinganya ke dadaku. Sosok wanita cantik yang dari tadi membuatku kagum kini berada di dadaku. Tanpa sadar kedua tanganku memeluk tubuhnya. Bentuk tubuhnya yang indah membuatku tidak ingin melepaskan tubuhnya. Bukannya marah, ternyata Sari malah membalas pelukanku. Tangannya yang indah kini melingkar di pinggangku. Beberapa saat aku menikmati kenyamanan itu tanpa bereaksi sedikit pun. Kedua tangan Sari menyentuh pipiku hingga tatapan mata kami saling berpandangan. Matanya yang jernih dengan bibir kecilnya yang merah kini hanya berada 1 jengkal dari wajahku. Namun saat itu aku mulai merasakan sesuatu yang aneh berada di dekatku. Sesuatu seperti menatapku dari satu tempat. Kenapa, Mas Hendra? Aku tidak menjawab dan terus menoleh ke arah sekitar hingga akhirnya di satu sisi jauh di belakang Sari terlihat sosok yang kukenal. Nenek bungkuk yang sempat aku tolong dengan Laras sewaktu ingin berjalan ke pos 4. Enggak apa-apa. Aku teringat sosok yang kulihat di mimpiku sewaktu berangkat kemarin. Aku juga teringat sosok penari yang diikuti oleh berbagai jenis setan. Aku melihat Sari, entah mengapa aku merasa ada kemiripan di wajah mereka. Apa ini yang membuatku merasa tidak asing dengan wajah Sari? Endra, itu kamu bukan? Terdengar suara Laras memanggilku. Wajah Sari terlihat cemberut, namun sepertinya ia ingin menyembunyikannya dari hadapanku. Kita lanjut nanti lagi ya, Mas Hendra. Sepeninggal Sari sama-sama aku melihat nenek itu berjalan ke salah satu arah di sudut desa. Kamu ngapain, Dra? Aku cukup bingung menjawab pertanyaan Laras. Tidak mungkin aku menjawab sesuai kejadian tadi. Laras pasti akan memarahiku habis-habisan bila mengetahui hal tadi. Tadi aku ngeliat nenek yang sempat kita bantuin kemarin, Ras. Di mana, Ndra? Baru aku mau menunjukkan pada Laras, namun teralihkan karena 2 pendaki yang kami temui tadi siang ada di depan rumah tempat kami menginap. Cepat beresin barang-barang kalian. Kita pergi dari tempat ini. Aku dan Laras saling pandang, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Memangnya kenapa, Mas? Coba kalian lihat sendiri di balai desa sekarang. Aku dan Lara segera berjalan ke balai desa dan mengintip dari sisi-sisi rumah. Kali ini tidak hanya warga desa saja yang menonton pementasan itu. Saat ini di berbagai sudut desa sudah berkumpul sosok menyerupai pocong menyaksikan pementasan dari atap rumah. Siluman ular berbadan manusia yang melilit di tiang-tiang rumah, hingga makhluk seperti manusia kurus yang bergerombol di dekat panggung dengan merayap. Dra, itu apa? Tanpa pikir panjang aku segera menarik tangannya masuk ke dalam rumah Singgah untuk merapikan barang-barang yang kami bawa. Dari halaman belakang rumah Singgah kami diam-diam meninggalkan desa yang sebagian penduduknya sedang fokus menyaksikan pementasan yang berubah mengerikan itu. Kita ke arah mana? Tidak tahu. Gak mungkin juga kalau kita kembali ke hutan tadi. Melihat mereka semakin bingung, aku mengingat arah nenek yang kulihat tadi pergi dan segera memeriksa ke tempat itu. Benar, ada jalan di sana. Aku pun menceritakan secara singkat kejadian saat kami bisa lolos dari hutan itu dan kemunculan nenek itu lagi barusan. Mungkin saja ia mencoba memberi petunjuk untuk kami agar selamat dari tempat ini. Tanpa berpikir panjang, kami mengikuti jalan setapak di hadapan kami dan meninggalkan desa itu dan masuk lagi ke jalur yang kami tidak ketahui di mana ujungnya. Terdengar suara wanita yang memanggilku dari arah belakang. Aku berhenti sejenak dan melihatnya. Ternyata itu adalah Sari. Dia terlihat menitikkan air mata. Sebuah pemandangan yang membuatku lemah, namun aku berusaha menguatkan diri dan berpaling meninggalkan Sari. Kami berjalan secepat mungkin meninggalkan desa. Begitu banyak keinginanku untuk menoleh ke arah Sari, namun aku berusaha menahannya.
Walau sekilas rasa yang ditinggalkan Sari di hati ini bisa saja menghentikan langkahku untuk terus berada di desa itu. Beruntung saat ini tangan Laras menggenggam keras di lenganku, seolah mengingatkan bahwa ada teman-teman yang khawatir denganku. Sudah cukup jauh kami berjalan menyusuri kabut untuk menjauhi desa. Ada rasa yang mengganjal setiap mengingat kesedihan Sari saat aku meninggalkannya. Entah apa yang akan terjadi dengannya saat ini. Apakah benar ia bisa melepaskan kepergianku? Kamu masih mikirin Sari, Yandra? Enggak, Ras. Aku masih gak habis pikir aja tentang kejadian tadi. Oh, kirain mikirin wanita itu. Ngapain aku mikirin yang jauh? Mending mikirinnya di sebelahku. Aku mencoba menggiring pemikiran tentang Laras akan Sari. Semoga saja dia tidak berpikir kalau aku jatuh hati pada Sari. Walaupun sebenarnya kejadian-kejadian tadi benar-benar membekas untukku. Kulihat Laras sedikit tersipu dengan ucapanku. Kurasa kata-kataku bisa membuatnya senang. Di sela kami istirahat, aku menghampiri kedua pendaki yang mengajak kami pergi ke desa tadi untuk menanyakan siapa mereka sebenarnya. Mas, sebenarnya mas-mas ini siapa toh? Dan maksud dari kode masnya saat kemarin kami baru sampai di situ apa? Saya Agus, Mas. Ini teman saya Andi. Kemarin saya memberi kode pada masnya supaya menjauh dari desa ini. Aku sedikit mengerenyitkan dahi, bingung dengan ucapannya, padahal mereka juga sempat melihat pertunjukan semalam dengan duduk di kursi paling depan. Saya Hendra, Mas. Ini teman saya Laras. Terus kenapa semalam masnya bisa duduk di kursi paling depan saat melihat pertunjukan semalam? Mereka saling pandang seolah enggan menjelaskan hingga pendaki yang bernama Andi memotong pembicaraanku dengan Agus. Oh iya, Mas. Kemarin kami juga bertemu 3 pendaki sewaktu di perjalanan. Di mana masnya ketemu mereka? Ini bukan orangnya. Iya betul, Mbak. Ini orangnya. Kalau nggak salah namanya Reza, Sukron, dan Putra. Reza, Sukron, dan Putra. Mendengar nama itu aku dan Lara sedikit senang. Ternyata yang ditemui pendaki itu adalah teman-teman kami yang terpisah dari kami sejak kemarin. Mas, bisa tunjukin di mana mereka berada? Kedua pendaki itu mengangguk dan segera berdiri, sepertinya mereka ingin menunjukkan jalan ke tempat Reza dan yang lainnya berada. Aku dan Laras merasa senang mereka mau mengantarkan kami. Kami kembali menyusuri hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Sesekali aku melihat ke kanan dan kiri jalur guna memastikan tidak ada sosok-sosok yang mengikuti kami. Sepertinya kedua pendaki itu lebih berpengalaman. Sesekali mereka menyuruh kami berhati-hati ketika melewati jalur bebatuan yang terlihat licin. Setelah melewati beberapa jalur bebatuan dan memanjat tebing yang tidak terlalu tinggi, kini kami sampai di jalur setapak yang sepertinya memang bisa dilewati pendaki. Hingga kami sampai di sebuah percabangan jalur. Mas Hendra, Mbak Laras jalan terus ke arah jalur kiri ya? Loh, kenapa nggak sekalian aja Mas bareng sampai puncak? Enggak, Mas Hendra. Kami mau ambil jalur kanan. Masih ada yang harus kami lakukan. Beneran nggak bareng aja Mas? Enggak, Mbak Laras. Ya udah, saya dan Andi jalan duluan ya. Kalian ikuti jalan aja terus. Kami berdua mengangguk dan segera mengambil langkah ke jalur kiri. Namun sebelum berjalan, Mas Andi yang baru ingin melangkah berucap pada kami. Oh ya Mas Hendra, Mbak Laras, kalian cocok. Aku dan Laras hanya tersenyum. Wajah Laras terlihat sedikit memerah mendengar ucapan dari Mas Andi. Tanpa pikir panjang, aku menggandeng tangan Laras dan mulai melangkah untuk menyusul yang lainnya. Lambat laun kami merasa kabut semakin menipis. Jalur yang kami lewati mulai terlihat jelas dengan bebatuan besar yang mulai terlihat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi tetap saja kami masih merasa ada sesuatu yang memperhatikan kami dari jauh. Ndra, berhenti dulu, aku capek. Kami berhenti di pinggir jalur guna melepas lelah sejenak. Laras membuka tas kerilnya berniat mengambil air yang ada di tasnya. Namun tiba-tiba terhenti setelah melihat isi di dalam botol air yang ia bawa. Ndra, ini apa? Aku mencoba membukanya dan seketika menahan enek dari bau yang keluar dari botol itu. Bagaimana tidak enek? Isi dari botol ini adalah darah dengan banyak belatung yang menggeliat di dalamnya. Spontan aku melemparkan botol tersebut. Beruntung kemarin kami belum sempat meminumnya. Kukeluarkan air yang sisa sedikit dari dalam tasku dan memberikannya ke Laras. Sebenarnya aku juga haus, tapi jika air itu diminum untuk kami berdua pasti tidak akan cukup.
Jadi aku berusaha sedikit menahannya dan membiarkan Laras menghabiskan air yang kubawa. Sekarang jam berapa ya, Ras? Sebentar aku lihat dulu. Jam 8, Dra. Laras memberikan jam tangannya padaku dan menyuruhku untuk memastikan kalau yang dilihatnya benar. Aku yang juga bingung menyuruhnya mengeluarkan ponselnya guna memastikan kalau jam yang ditunjukkannya salah. Sama, Dra. Tidak ingin membuat Laras berpikiran negatif, aku mengajak Laras untuk melanjutkan perjalanan lagi. Kami kembali menyusuri jalur setapak. Tidak banyak perbincangan di perjalanan kami kali ini. Hingga belum lama berjalan aku melihat seperti tenda yang tidak asing bagiku berdiri di sebuah tanah lapang. Ras, ada tenda. Iya, Dra, ayo ke sana. Kami mempercepat langkah kaki kami menelusuri sisi hutan hingga akhirnya melihat beberapa orang yang sepertinya sedang berdiskusi di depan tenda. Terlihat dari kejauhan seseorang yang wajahnya tidak asing terlihat berlari ke arah kami. Hendra, Laras, alhamdulillah, panas dingin aku mikirin kalian. Kalian gak apa-apa kan? Untung bener pilih Reza untuk nunggu kalian di sini. Iya, gak apa-apa. Berarti kalian nungguin sudah 2 hari di sini. 2 hari? Kita di sini baru semalam, Andra. Pas kalian terpisah, kami memutuskan ngecamp di sini saat waktu mulai malam. Kali ini aku yang bertatapan dengan Laras. Hal aneh apa lagi ini? Aku ingat dengan jelas saat bermalam di tenda bersama Laras hingga akhirnya lolos dari desa gaib. Kalau dihitung-hitung sudah 2 hari kami terpisah. Gak mungkin, Za. Habis terpisah itu aku sama Hendra udah sempet ngecamp semalam. Udah hampir nginep juga di sebuah desa. Desa? Desa apaan, Ras? Gak ada desa di sini. Ya udah, kita taruh tas dulu dan beres-beres. Nanti aku ceritain apa yang aku sama Laras alamin. Aku menutup perbincangan agar setidaknya kami bisa beristirahat dulu sejenak sebelum siap menceritakan kejadian yang sepertinya cukup panjang untuk kuceritakan pada Reza, Sukron, dan Putra. Kali ini aku melepaskan sepatu, jaket, dan peralatan hikingku. Walaupun sedikit dingin, aku merasa lega seolah terbebas dari beban. Aku membaringkan tubuhku di tenda hijau tua milik Reza yang ternyata cukup besar. Mungkin sepertinya tenda ini cukup untuk kami berlima bila bisa mengatur posisi dibanding harus membuka tenda lagi. Aku menutup mata sebentar sekedar untuk menghilangkan rasa lelahku sementara Laras masih sibuk dengan perlengkapannya sendiri. Sesekali aku membuka mata, tanpa sengaja aku melihat Laras hanya mengenakan tank top hitam sambil menyiapkan kaos baru yang akan ia kenakan. Sekilas terlihat bentuk tubuhnya menyerupai model-model yang kulihat di majalah-majalah otomotif. Pagi ini aku dan Laras beristirahat sejenak sebelum nantinya melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sukron, Putra, dan Reza sibuk memasak makanan di depan tenda. Mereka sepertinya masih merasa tidak enak karena semalam makan tanpa kehadiran aku dan Laras. Jadi kali ini untuk membalas itu semua, mereka bekerja sama untuk membuatkanku dan Laras makanan. Walaupun aku sedikit tidak yakin kalau yang dimasak akan memiliki rasa yang enak, karena di pendakian sebelumnya Reza memasak sayur asem namun malah yang terasa sayur asin. Tapi melihat usaha mereka yang ingin membuatkan makanan untuk kami, jadi kami harus sedikit menghargainya.